Kalau penyelidikannya sendiri belum pernah dilakukan, bagaimana bisa ada proses hukum? Dan penyelidikan itu mestinya dilakukan oleh Komnas HAM, dan Komnas HAM ternyata terlibat untuk melindungi pembunuh-pembunuh itu, sehingga jadilah pengadilan sesat yang sudah berkali-kali kita ungkap. Maka kita sebetulnya pantas untuk menuntut orang-orang ini bertanggung jawab, untuk juga mengatakan mereka ini adalah pelindung terhadap kejahatan kemanusiaan dan pembunuhan, pelanggaran HAM terhadap 6 pengawal HRS. Yang pertama itu jelas adalah Mahfud MD, kemudian Joko Widodo, kemudian Komnas HAM, kemudian DPR RI, kemudian keterlibatan konspiratif juga oleh kepolisian, kejaksaan, kemudian juga ke pengadilan. Ya, terima kasih Mas Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, jadi kalau kita bicara satu paket kasus ya, seperti tadi sudah disinggung Mas Aziz, paket ini kan sebetulnya berawal dari sikap politik rezim terhadap HRS. Ada kejadian penangkapan 3 anggota BIN di Megamendung, kemudian ada pengejaran dengan surveillance yang tadi sudah disebutkan, dan itu oleh 6 mobil. Yang ini 6 mobil ini disebutkan dengan jelas oleh laporan Komnas HAM ya. Kemudian 6 mobil ini lalu punya kesempatan untuk menangkap laskar yang ada di mobil yang akhirnya mereka dibunuh. Tapi mereka yang dibunuh ini memang berjasa untuk menyelamatkan HRS untuk dibunuh. Nah, setelah mungkin bisa saja ini menjadi latar belakang target politik tidak tercapai, lalu yang dapat 6 orang ini ya dendam itu ditumpahkan kepada 6 orang ini. Lalu setelah itu bagaimana menutupi? Maka sistem operasi sistematis ya yang punya struktur komando ini lalu harus menutupi bagaimana supaya kasus tidak terungkap, apalagi target tidak tercapai. Karena itulah Komnas HAM dilibatkan, ya. Dengan begitu nanti Komnas HAM bisa membuat skenario lanjutan. Atas skenario lanjutan ini lalu direkayasalah siapa yang harus bertanggung jawab, maka dilaksanakanlah pengadilan sesat yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi operasi sistematis yang punya struktur komando yang sekarang ini kita sampai kepada salah satu, kalau kita bicara tahap-tahapan itu ya tahapannya sekarang ini mungkin sudah hampir selesai bagi rezim, bahwa kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan itu ingin ditunjukkan kepada publik, ini sudah hampir berakhir ya, untuk kita terima supaya ini dianggap berakhir karena prosesnya sudah di pengadilan. Seandainya pun nanti banding itu rasanya tidak akan ada pendapat hakim yang berbeda. Lalu dengan begitu tuntaslah
sebagian dari keinginan rezim ini untuk menggiring penerimaan publik bahwa ini sebetulnya yang jahat adalah Habib Rizik dan pengawal-pengawalnya, karena buktinya ya seperti ini, bahwa mereka yang dibunuh ini adalah orang-orang yang pantas untuk menerima kematian karena faktanya mereka melawan aparat dan buktinya aparatnya dibebaskan. Mungkin itu ya secara garis besar kalau kita mau urut. Tapi ini adalah kejahatan dan rekayasa hukum sistematis yang dilakukan oleh rezim. Kenapa? Karena memang misalnya kita datang ke istana, di situ ada dua catatan penting bagi kita untuk disampaikan atau diulang lagi ke publik ya. Waktu kita dari TP3 ingin meminta pemerintah menuntaskan kasus ini. Beberapa saat setelah selesai sorenya itu Mahfud MD bilang TP3 tidak datang dengan bukti-bukti. Jadi datang tidak punya alat bukti gitu. Ini ingin dikesankan bahwa TP3 itu punya tugas untuk mencari alat-alat bukti, padahal itu bukan tugas kita, ya kan? Nah, yang kedua, untuk menunjukkan bahwa rezim ini memang punya komitmen untuk menegakkan hukum, maka disampaikan oleh namanya, kalau nggak salah Presiden Joko Widodo itu. Betul ya nama itu ya, Joko Widodo. Kayaknya belum berubah Bang, masih itu. Belum ya? Mudah-mudahan sebelum 2024 berganti. Iya. Jadi si beliau ini bilang bahwa pemerintah punya komitmen untuk menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Karena itu silakan, katanya, kalau TP3 punya hasil kajian dan temuan-temuan untuk disampaikan kepada pemerintah. Ya, pada saat yang sama sebetulnya pemerintah itu sudah menerima pada tanggal 14 Januari. Jadi kalau kita datang tanggal 9 Maret, 14 Januari sudah menerima laporan Komnas HAM. Dan faktanya waktu kita sampaikan minta waktu untuk bertemu Presiden, mungkin tidak terlalu tinggi lah ya. Menko Polhukam saja yang waktu itu berjanji untuk atau menemani Presiden untuk menerima laporan dan temuan kita itu saja tidak mau menerima kedatangan kita. Tapi buku putih TP3 itu secara resmi kita sampaikan ke Presiden lewat Setnek, dan itu pada saat penyampaian itu kami dari TP3 juga merilis foto bagaimana waktu itu surat itu dimasukkan ke box yang ada di Setnek ya di depan, karena kita tidak boleh masuk waktu COVID karena COVID. Sama juga hal yang sama juga dilakukan. Saya menyerahkan ke sekretariat kantor Mahfud MD. Saya minta tanda terima dan itu juga kita rilis. Artinya ini kalau bicara administratif kita sudah menyampaikan laporan, tapi faktanya yang dijadikan oleh penegak hukum untuk memproses 2 atau 3 orang yang dinyatakan sebagai tersangka itu ya cuma laporan Komnas HAM tadi yang disampaikan tanggal 14 Januari kepada pemerintah. Karena itulah kita ingin mengulang lagi bahwa Presiden dan pemerintah itu hipokrit, atau bahasa terangnya itu munafik. Munafik bilang mau terima laporan ternyata tidak diterima. Mau menuntaskan secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan laporan kita, itu juga tidak dilakukan. Nah, sebaliknya laporan dari Komnas HAM sebetulnya sudah berulang-ulang kita sampaikan kepada publik dan resmi juga kepada Komnas HAM bahwa laporan tersebut yang disampaikan ke pemerintah itu hanyalah hasil pemantauan yang dilakukan sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Jadi yang dilakukan oleh Komnas HAM itu sama saja statusnya atau hasil kajiannya dengan yang disampaikan oleh TP3. Dua-duanya ini punya dasar hukum. Kalau TP3 itu melakukan kajian itu dijamin oleh pasal 100 Undang-Undang HAM, bahwa publik itu punya
hak untuk ikut mengikuti terjadinya kejahatan dan nanti temuannya itu bisa disampaikan kepada publik. Jadi ada hak-hak dari publik sebetulnya dan itu diwujudkan oleh TP3 dengan menyampaikan buku putih sebagai hasil dari kajian dan temuan-temuan pengumpulan berbagai informasi yang dilakukan oleh TP3. Nah, sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Komnas HAM juga merupakan pemantauan yang hal tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 89 tadi. Jadi kalau TP3 dasar hukumnya adalah pasal 100 Undang-Undang 39 tahun 99, kalau Komnas HAM itu adalah pasal 89 Undang-Undang 39 tahun 99. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang namanya penyelidikan untuk ditingkatkan ke penyidikan, lalu nanti ada proses pengadilan, itu belum pernah dilakukan oleh Komnas HAM. Kenapa seperti itu? Karena memang ternyata yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah salah satu dari proses sistemik tadi yang tujuannya untuk menghabisi seseorang, membunuh orang, tapi sekaligus untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh rezim yang memang punya sistem komando untuk membunuh 6 orang tadi. Jadi ada sistem komandonya, tapi supaya nanti bisa diterima publik bahwa yang jahat itu adalah 6 pengawal ini, maka terlibatlah Komnas HAM merekayasa untuk melindungi pembunuh-pembunuh itu dengan mereka status tetap saja bagi kita itu hasil pemantauan, tapi oleh rezim, oleh pengadilan, oleh kejaksaan terutama, ini dijadikan sebagai dasar bahwa ini adalah hasil penyelidikan, karena itu bisa berlanjut kepada proses yang sudah divonis tadi, yaitu proses pengadilan. Nah, karena itu saya kira memang kita harus mengungkap ini, kalau ini memang kejahatan konspiratif yang dilakukan secara sistematis oleh lembaga-lembaga tinggi negara, maka kita sebetulnya pantas untuk menuntut orang-orang ini bertanggung jawab, untuk juga mengatakan mereka ini adalah pelindung terhadap kejahatan kemanusiaan dan pembunuhan, pelanggaran HAM terhadap 6 pengawal HRS. Yang pertama itu jelas adalah Mahfud MD, kemudian Joko Widodo tadi yang sudah dikonfirmasi Mas Ahmad, kemudian Komnas HAM, kemudian juga itu DPR RI. Kenapa? Karena kita juga melaporkan ke pimpinan DPR dan juga pimpinan Komisi 3. Kemudian ada keterlibatan konspiratif juga oleh kepolisian, kejaksaan, kemudian juga ke pengadilan yang ikut larut untuk membuat sandiwara ini sesuai dengan skenario sistematis yang memang dirancang agar di satu sisi ditunjukkan bahwa ini adalah sudah terjadi proses hukum yang berlaku, tapi di sisi lain ini itu tujuannya untuk publik, tapi di sisi lain dilakukanlah berbagai rekayasa dan pelanggaran hukum oleh rezim yang tadi sudah saya sebutkan tadi itu. Jadi mungkin itu garis besarnya. Kalau bicara proses yang mau sifatnya itu fair, ya sebetulnya kan kalau mau mengusut itu kan harusnya mulai dari proses yang ada di Megamendung kan. Ini kemana nih ceritanya ini? Ini kan terlibat juga nih yang namanya 3 orang BIN yang tertangkap itu. Kemudian kalau disampaikan oleh Komnas HAM ada 6 mobil yang terlibat dalam penguntitan. Ada nomor polisinya, ada juga Land Cruiser misalnya yang merayakan keberhasilan membunuh atau menangkap 6 pengawal itu. Ada juga itu, kenapa tidak pernah dilibatkan di dalam proses pengadilan itu. Tapi yang lebih penting adalah ini memang pengadilan yang sifatnya sepihak, bahwa yang diadili itu tidak punya kesempatan untuk membuktikan ya
bahwa mereka sebetulnya katakanlah tidak ada penyerangan, tidak punya senjata dan sebagainya, itu semuanya sudah mati. Kecuali kalau kita ingat kisah di zaman Nabi Musa itu kan akhirnya yang membunuh orang kaya itu kalau nggak salah dipukul dengan satu bagian dari sapi yang dibunuh, apa yang diminta Nabi Musa dibunuh itu kan dipukulkan kepada orang itu, akhirnya kan orang itu hidup lagi dan nyebutkan ini gitu, siapa yang membunuh gitu kan. Nah ini memang tidak ya, kita tidak sampai ke sana lah mengharapkan adanya mukjizat seperti itu, tapi bukan berarti kita itu sudah berhenti untuk meminta kasus ini dituntaskan. Dan tadi saya sudah sebutkan ya, yang hipokrit itu salah satu yang harusnya ikut kita tuntut bertanggung jawab. Di samping Komnas HAM ya, dosa ikut terlibat membantai orang itu jangan dikira itu dosa kecil ya. Jadi yang namanya kepala Komnas HAM Khairul Anam dan sebagainya, ketua Komnas HAM Khairul Anam, salah satu motornya itu saya harap itu tidak bisa tidur nyenyak tiap hari itu gitu ya, dihantui itu terus oleh kejahatan yang dia ikut tutupi ya, karena bagian dari orang-orang yang terlibat konspirasi untuk menutupi kejahatan kemanusiaan yang sudah dilakukan oleh rezim. Jadi tunduk kepada rezim padahal dibayar oleh rakyat untuk melalui APBN untuk bisa terus bekerja di Komnas HAM, tapi pada sisi lain justru bekerja untuk rezim yang membantai rakyat. Saya kira ini harus kita ingatkan kepada mereka. Dan pada acara Mas Ahmad minggu lalu kan kita sudah bilang sebetulnya kan masih ada kesempatan untuk tobat sebelum meninggal, tapi ya silakan aja lah itu kalau mau dipertimbangkan. Saya kira itu Mas Slamet. Ya kalau orang meyakini betul ya alam akhirat nanti juga akan ada pertanggungjawaban setelah ini. Wah ya, itu sesuatu yang sangat menakutkan itu sesungguhnya. Betul. Tapi adakah iman di dalam tubuh mereka semuanya? Ini yang menjadi pertanyaan dan harus memang diingatkan. Bang, terakhir ingin saya tanyakan ke Abang, apa ini langkah-langkah yang mau dilakukan TP3, terutama respon supaya terbangun kesadaran umat terkait dengan persoalan 6 syuhada ini, Bang? Ya, yang pertama saya kira kita harus terus menghidupkan upaya penuntutan penegakan hukum yang adil terhadap 6 pengawal HRS tersebut. Jadi kita minta supaya yang terlibat dalam operasi sistematis yang mempunyai garis komando itu untuk akhirnya nanti mempertanggungjawabkan perbuatan yang mereka sudah lakukan. Jadi bagaimana itu dijalankan ya itu dalam perjalanannya mudah-mudahan nanti kita menemukanlah cara yang akhirnya nanti mereka ini akhirnya mendapat hukuman yang setimpal. Seandainya pun tidak ya, yang penting upaya akan terus dilakukan. Yang kedua, saya kira perlu acara-acara seperti ini untuk menghimbau publik untuk tidak percaya kepada rekayasa rezim ini, bahwa ini sudah tuntas, bahwa pelakunya itu sudah dihukum, divonis ternyata juga bebas misalnya. Jadi jangan percaya itu karena itu adalah syarat rekayasa, karena proses hukum yang menurut aturan yang sebenarnya itu belum pernah terjadi. Kalau penyelidikannya sendiri belum pernah dilakukan, bagaimana bisa ada proses hukum? Dan penyelidikan itu mestinya dilakukan oleh Komnas HAM, dan Komnas HAM ternyata terlibat untuk melindungi pembunuh-pembunuh itu, sehingga jadilah pengadilan sesat yang sudah berkali-kali kita ungkap. Saya kira itu, Mas. Iya, kalau bicara aturan main, ya memang kita tetap harus berpegang ke sana. Cuma memang yang sekarang berkuasa itu kan tidak menjalankan aturan main tadi yang sudah diatur ya dalam berbagai ketentuan undang-undang dan peraturan. Jadi soal orang aja itu orangnya bermasalah, orangnya hipokrit. Jadi maka bisa saja sekarang ini kita akan mendapatkan suguhan yang tidak adil dan syarat dengan rekayasa dan sandiwara. Tapi bicara soal
TP3 ya insya Allah aturan main itu akan terus kita pegang dan kita akan berupaya maksimal agar kasus ini bisa tuntas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, sambil menyatakan apa yang sudah diproses dan diputuskan pengadilan itu adalah supaya tidak dipercaya oleh publik karena memang faktanya itu bukan proses hukum yang mengikuti aturan yang berlaku tadi gitu. Jadi intinya mari mengajak kita semua ya dari TP3 itu akan terus berupaya untuk menyuarakan agar proses hukum secara konsisten itu bisa ditegakkan. Lalu saat yang sama, kembali lagi saya ulang bahwa ini belum tuntas, yang ada itu hanya rekayasa dan kejahatan untuk menutupi kejahatan yang sesungguhnya, dan dengan begitu menghimbau publik untuk mari dukung atau minimal doakanlah kita-kita semua ini, siapapun ya termasuk dari TP3 maupun PKAD, untuk terus berupaya untuk menegakkan aturan main tadi dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin itu Mas. Sekalian Dr. Marwan bisa disampaikan closing statement-nya. Ya, saya kira tadi ya kita tidak akan berhenti, kita mohon petunjuk sambil berdoa, petunjuk dari Allah bahwa yang kita lakukan ini juga dalam rangka tadi ini tugas kita sebagai manusia untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah di surah Ali Imran 103 ya, bahwa kita semua ini berkewajiban untuk kalau memang ini kemungkaran kita tidak boleh diam, dan kalau kita tidak melakukan apa-apa kita justru nanti berdosa. Itulah sebabnya kalau ditanya ya kita belum berhenti, tapi apa nanti langkah-langkahnya ya sambil jalan kita berharap Allah memberi bimbingan, petunjuk, dan berdoa juga kita ya agar kasus ini akhirnya nanti bisa dituntaskan sesuai dengan hukum yang berlaku.